jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada hari ini. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, amin. Karena Tuhan Yesus kita sungguh amat baik bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus, kita mau beribadah, kita mau memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa kami yang baik. Kami bersyukur di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu sepanjang minggu yang Tuhan berikan bagi kami. Penyertaan Tuhan sempurna, bahkan kami menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapakku yang baik. Pagi hari ini setiap kami, anak-anak-Mu, kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami mau memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Bertahtalah atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan melawat setiap kami umat-umat-Mu dimanapun kami berada, di rumah-rumah. Kau melawat setiap kami. Kau menjamah dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Kau berkarya Roh Kudus di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau
kasih Bapa, dan biarlah pagi hari ini sukacita surga memenuhi setiap kami. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, kita percaya Yesus bangkit dan Dia hidup. Haleluya.
mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang Tuhan berikan bagi kami melalui hamba-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk menuntun hidup kami ke jalan-Mu yang benar Bapa. Ini hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Shikirata kalama shandarata. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh.
dimanapun kami berada mendengarkan acara ini, pagi hari ibadah kami ini. Kami percaya kuasa Tuhan sedang turun atas kami, Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi hamba, urapi kami semuanya. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Saudara dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya kabar saudara dan saya sungguh amat baik. Amin. Sungguh amat baik. Itu yang kita percaya, bahwa keadaan kita hari-hari ini adalah keadaan yang sungguh amat baik. Nah, hari ini, kemarin hari Kamis kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Hari ini saudara-saudara kita yang Muslim juga mereka merayakan hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Nah, tapi saya percaya kemuliaan Tuhan itu turun atas saudara dan saya. Amin. Kasih karunia Tuhan itu berlimpah atas hidup saudara. Nah, pagi hari ini saya mau share tentang Yesus naik ke surga. Nah, firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dalam Kisah Para Rasul ayat yang pertama. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul yang pertama ayat ke-6 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan tuh Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Bapak Ibu yang ada di rumah yang bawa Alkitab atau yang memegang Alkitab, mari kita baca bersama-sama. Ayat 6 berkata begini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Saudara garis bawahi, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ke-9 berkata begini, sesudah yang mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, saudara perhatikan, ketika mereka sedang menatap ke langit, ya, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Yesus bangkit dari kematiannya, ada waktu 40 hari kurang lebih yang kita mencatat, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk meneguhkan iman kepercayaan mereka. Karena apa? Ya, setelah diajarkan Yesus bahwa anak manusia akan mati tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, waktu Yesus bangkit pada kematian, bangkit dari kematian, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam berbagai kesempatan. Waktu Petrus dan kawan-kawan sudah mulai kehilangan arah, dan akhirnya mereka kembali menjadi nelayan, mereka kembali untuk melayan, melaut gitu. Tiba-tiba Yesus menampakkan diri untuk meneguhkan iman mereka kembali. Nah, pada waktu Yesus berjumpa dengan mereka, iman mereka kembali diteguhkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk itulah selama kurang lebih 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Supaya apa? Supaya iman mereka kepada Yesus Kristus itu tidak digoyahkan oleh apapun. Ya, apalagi oleh isu-isu yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit, bukan Yesus yang mati tapi ditukar. Nah, ini yang harus kita imani, bahwa Yesus pada waktu itu mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan setelah kebangkitannya ia masih menampakkan diri kurang lebih 40 hari kepada murid-muridnya. Dan dia menampakkan diri kepada Thomas pada waktu itu, yang dia berkata, aku tidak percaya sebelum aku mencucukkan jariku kepada tangannya yang berlubang paku. Dan akhirnya dalam satu perkumpulan Yesus datang. Dan pada waktu itu dia langsung bilang kepada Thomas, Thomas, cucukkanlah tanganmu, dan apabila engkau sudah melihat, jangan tidak percaya lagi. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Itulah saudara dan saya. Kita tidak melihat kebangkitan Yesus, kematian Yesus, tapi saudara dan saya percaya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Nah, ada 3 hal kenapa Yesus harus naik ke surga. Kenapa Yesus Kristus harus naik ke surga? Ada 3 alasan. Alasan yang pertama, kenapa Yesus naik ke surga?
adalah yang pertama membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Alasan yang pertama adalah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup bangkit dan naik ke surga. Amin. Dia bukan seperti calo yang kalau saudara pergi ke terminal dia berkata Kuala Lumpur KL, ya kan? Atau nilai-nilai atau apapun lah itu. Singapura. Suatu kali mungkin saudara boleh tanya, apakah bapak atau abang atau akak sudah pernah ke Singapura, sudah pernah ke Malaga? Mungkin dia jawab belum pernah. Jadi dia hanya nyuruh orang, ayo masuk KL atau Singapura. Nah, Yesus nggak seperti itu. Yesus yang dari surga turun ke muka bumi dan kembali lagi ke surga. Itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan yang pertama adalah dia adalah Tuhan. Saudara dan saya jangan ragu lagi, amin. Kisah 1 ayat 9 berkata gini, sesudah ia mengatakan, ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Siapa mereka? Murid-muridnya pada waktu itu. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Yesus sedang berbicara dan pada waktu dia sedang menyampaikan pesan kepada murid-muridnya, tiba-tiba murid-muridnya melihat Yesus mulai terangkat ke surga dan ke langit, naik terus, dan tiba-tiba dia menghilang di awan-awan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini membuktikan bahwa Yesus bukan hanya manusia biasa, tapi dia adalah Tuhan 100%. Ini membuktikan kalau manusia biasa tidak bisa seperti itu. Amin. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Jadi kenaikan Yesus ke surga itu membuktikan yang pertama bahwa dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Amin. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus saudara lakukan adalah tetap percaya imanmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Sekalipun engkau dan saya tidak melihat dia bangkit, tidak melihat dia mati, dan tidak melihat dia naik ke surga, tapi kita percaya dengan iman bahwa dia adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah juru selamat pribadimu dan pribadiku. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Yesus atau kenaikan Yesus ke atas surga, ke surga, membuktikan yang pertama dia adalah Tuhan. Bagaimana supaya kita tetap percaya? Saudara dan saya harus tetap percaya. Yang kedua, apa yang Yesus lakukan? Kenaikan Yesus Kristus ke surga. Itu yang kedua adalah untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kenaikan Yesus ke surga, alasan yang kedua adalah karena dia sedang menyiapkan suatu tempat di surga untuk saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Mari kita buka di firman Tuhan di Yohanes 14. Yohanes 14 kita baca ayat yang kedua dan yang ketiga. Bapak Ibu yang di rumah, Yohanes 14 ayat yang kedua dan yang ketiga. Alkitab berkata begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, alasan yang kedua Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, adalah dia sedang menyiapkan suatu tempat bagi saudara dan saya, menyiapkan suatu tempat untuk saudara dan saya. Jadi Yesus pergi ke surga, naik ke surga untuk menyediakan suatu tempat untuk saudara dan saya. Tempat ini eksklusif untuk orang-orang tertentu saja, member card. Kenapa member card? Karena saya bilang gini, tempat ini bukan untuk semua orang, tapi tempat yang Yesus sediakan adalah khusus murid-muridnya, orang yang percaya kepada dia. Amin. Tempat yang sedang Tuhan Yesus sediakan adalah khusus untuk murid-muridnya, member card saja, yang punya kartu aja, kartu member. Kartu membernya bertulisan bahwa milik Yesus Kristus. Amin. Nah, bagaimana supaya saudara dan saya ada di tempat yang sama bersama dengan Yesus?
Yang pertama, saudara harus memiliki Yesus dalam hidupmu. Amin. Kalau engkau tidak memiliki Yesus dalam hidupmu, engkau tidak bisa bersama-sama dengan Yesus. Yang pertama yang saudara lakukan adalah untuk saudara bisa bersama-sama dengan Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Amin. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Jadikan dia Raja, jadikan dia Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau yang pagi hari ini yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita akan berdoa. Minta waktu 3 menit. Bapak Ibu yang ada di rumah atau siapapun yang sedang menonton, belum pernah berdoa mengatakan, Tuhan Yesus, masuklah di dalam hatiku dan aku percaya bahwa Engkau Tuhan Juru Selamat. Mari, pagi hari ini saya tuntun kita sebentar untuk mengakui dia sebagai Tuhan. Mari ikuti doa saya, Bapak Ibu. Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hatiku. Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hatiku untuk Yesus masuk di dalam hatiku, masuk di dalam hidupku, menjadi Tuhan dan menjadi Raja atas hidupku. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Engkau yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan sekarang ada di surga. Itu ada di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Masuklah Tuhan Yesus di hatiku sekarang. Jadilah Raja atas hidupku. Jadilah Tuhan atas hidupku. Amin. Nah, saudara, untuk yang pertama yang saudara harus lakukan, kalau saudara mau bersama-sama dengan Yesus ada di tempat di mana Yesus berada, saudara harus menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Amin. Tadi kita sudah berdoa. Nah, yang kedua, bagaimana supaya kita tetap bersama dengan Tuhan Yesus? Saudara harus hidup sama seperti Yesus hidup. Amin. Jangan mau dikalahkan dunia, tapi saudara yang harus mengalahkan dunia. Amin. Saudara harus hidup sama seperti Yesus hidup. Jangan sama seperti dunia. Kalau dunia suka membenci, engkau dan saya jangan suka membenci. Kalau dunia suka melakukan kejahatan, saudara sebagai pengikut Yesus jangan melakukan kejahatan. Amin. Kalau dunia suka melakukan rasuah, engkau sebagai anak-anak Tuhan jangan lakukan rasuah. Jangan lakukan rasuah. Kalau orang-orang dunia melakukan hal-hal yang najis, engkau dan saya sebagai anak-anak Tuhan jangan lakukan hal yang najis. Amin. Ya. Supaya kita tetap nanti berada bersama-sama dengan Yesus, yang pertama, engkau harus terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Kita sudah berdoa tadi. Yang kedua, supaya kita tetap bersama-sama dengan Yesus nantinya di rumah, di surga, saudara harus hidup sama seperti Yesus hidup. Engkau harus bisa mengalahkan dunia ini, bukan dikalahkan oleh dunia. Amin. Ya. Yang ketiga, bagaimana supaya saudara dan saya untuk tetap bisa bersama dengan Yesus, selain engkau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, selain engkau hidup seperti Yesus hidup, tapi yang keempat adalah engkau harus tetap setia sampai akhir hidupmu. Amin. Setia kepada Yesus Kristus sampai akhir hidupmu. Kalau engkau tidak setia sampai akhir hidupmu, maka jangan berharap engkau bisa berada bersama-sama dengan Yesus nanti di surga. Kalau di akhir atau di penghujung hidupmu engkau tidak setia kepada Yesus, engkau menyangkal imanmu kepada Yesus, maka hidupmu tidak akan bisa bersama-sama dengan Yesus di surga. Kau akan di satu tempat neraka. Yang ketiga, yang terakhir ini, supaya saudara bisa bersama-sama berada di satu tempat bersama dengan Yesus, engkau harus setia sampai mati. Setia sampai akhir hidupmu. Amin. Setia sampai akhir hidupmu. Tidak melancong ke sana, tidak melenceng ke sana, tidak meninggalkan imanmu. Kalau saudara dan saya mau bersama-sama dengan Yesus, yang terakhir, yang ketiga ini, saudara harus tetap setia sampai akhir hidupmu. Amin.
Ini alasan yang kedua kenapa Yesus harus pergi ke surga, harus bangkit dan dia naik ke surga. Yang pertama, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Tapi yang kedua, dia sedang menyediakan tempat untuk orang-orang yang percaya atau member. Hanya membernya aja, hanya anggota-anggotanya aja. Bagaimana supaya kita tetap bisa bersama dengan Yesus? Saudara harus terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Amin. Yang kedua, saudara harus hidup sama seperti Yesus hidup, tidak seperti dunia hidup. Tapi yang ketiga, saudara harus setia sampai masa hidupmu. Nah, yang ketiga, alasan yang ketiga yang terakhir. Alasan yang ketiga adalah Yesus pasti akan datang kembali. Di ayat yang ke-10 berkata begini, sampai yang ke-11, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, Yesus pergi, Yesus naik ke surga. Pada waktunya yang ketiga alasannya dia akan kembali lagi untuk mengangkat saudara dan saya, untuk menjemput setiap orang yang percaya dan yang setia sampai akhir kepada Yesus Kristus. Amin. Alasan yang ketiga adalah Yesus pasti akan datang kembali karena malaikat Tuhan, karena firman Tuhan sudah memberitahukannya bahwa kedatangan anak domba Allah yang kedua kali akan segera datang untuk apa? Menjemput saudara dan saya, menjemput murid-muridnya. Alkitab berkata, dia akan kembali, kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Kalau Yesus naik ke surga, dilihat oleh orang ramai, dan itu kualitasnya adalah murid, maka Yesus yang akan kembali ke bumi akan dilihat oleh murid-muridnya. Saudara dan saya harus naik kepada satu level, yaitu apa? Engkau sebagai murid-muridnya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Murid berarti melakukan apa yang guru perintahkan. Murid melakukan apa yang gurunya ajarkan. Amin. Saudara harus naik ke satu step yang lagi, yaitu apa? Saudara harus kepada level murid. Saudara ini harus menjadi murid-murid Kristus. Murid-murid Kristus berarti saudara adalah orang-orang yang melakukan perintah-perintah yang Yesus perintahkan atas saudara. Apa perintahnya? Saudara lihat. Kita buka ayat yang terakhir di Matius 28. Kita lihat itu. Ayat 16, Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Saya akan bacakan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekat mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Saudara lihat, perintahnya adalah karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Catat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita menjadikan semua bangsa murid Yesus, ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perintah agung Yesus pada waktu dia mau naik ke surga, yaitu apa? Dia, saudara dan saya diperintahkan untuk memberitakan Injil, menjadikan segala bangsa muridnya Yesus. Amin. Saudaramu, temanmu yang belum mengenal Yesus, jadikan dia murid Yesus. Amin. Karena apa? Pada waktu Yesus nanti datang kali yang kedua, yang Tuhan angkat kualitasnya adalah murid-murid. Murid berarti apa? Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya.
Amin. 3 hal ini pagi hari ini kita belajar tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yang pertama, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa Dia bukan manusia biasa, tapi Dia adalah Tuhan yang 100%. Yang kedua, Yesus naik ke surga untuk apa? Untuk menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Amin. Bagaimana supaya kita mendapatkan tempat itu? Saudara harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Saudara harus hidup sama seperti Yesus hidup. Amin. Dan yang ketiga, saudara harus setia sampai akhir hidupmu kepada Yesus Kristus. Dan yang ketiga, alasan yang terakhir kenapa Yesus naik ke surga adalah Dia akan datang kembali untuk angkat saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Jadi kita harus naik kepada satu level, yaitu apa? Saudara dan saya harus menjadi murid Kristus. Murid adalah menerima perintah dari sang guru. Guru memerintahkan untuk saudara dan saya pergi memberitakan Injil. Siapapun yang belum pernah mendengar Injil keselamatan, saudara dan saya harus memberitakannya. Melalui apa? Kesaksian hidupmu. Melalui apa? Hidup saudara sendiri. Baru saudara bercerita tentang kebaikan Yesus yang saudara alami sendiri. Amin. 3 hal ini kita sama-sama belajar. Hari ini saya percaya kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup saudara. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya oleh karena anugerah Tuhan kami masih ada sampai saat ini. Ini kami Bapa, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Kami percaya kuasa-Mu itu sungguh ajaib atas kehidupan kami. Bapak, terima kasih bahwa firman-Mu, kami tahu Tuhan kuasa-Mu sudah mengalir atas hidup kami. Mari kita angkat punya Tuhan, aku rindu. Saudara angkat puji ini. Tuhan, aku siap. Penuhi kami Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lautan-Mu. Sekali lagi katakan Tuhan, aku rindu Tuhan. Tuhan, aku rindu. Nyatakan kerinduan-Mu ya Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi kami. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lautan-Mu. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Kami rindukan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, katakan kuat rindu Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara yang ada di rumah, sembah Dia. Haleluya. Yesus, oh kami rindukan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus. Mari jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, angkat tangan. Minta Roh Kudus penuhi aku pagi hari ini. Minta Roh Kudus penuhi aku hari ini Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Untuk menjadi saksi-Mu. Untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Baik di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung-ujung bumi Tuhan. Biarlah hidup kami
demi keluarga Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak. Bahkan kami berdoa Tuhan bagi umat-umat-Mu, mereka yang ada di Rembia, mereka yang di Seremban, mereka yang ada di Selangor, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati hidup mereka. Tuhan Yesus memakai hidup mereka. Tuhan Yesus mengurapi hidup mereka. Terima kasih Bapa. Biar firman-Mu boleh hamba tabur, itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah-buah lebat. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tiba saatnya sebelum kita menutup ibadah kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, untuk doa malam akan kita adakan setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 7.30 PM secara live streaming di Facebook Gihon Seremban. Sekali lagi pengumuman yang pertama, untuk doa malam akan kita adakan setiap hari Selasa dan hari Jumat pukul 7.30 malam secara live streaming di Facebook Gihon Seremban. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan khusus, ucapan syukur dan persepuluhan dapat diberikan kepada Saudari Laris Kasih Marmata yang berada di apartemen Seremban Putra, atau boleh dapat diantarkan langsung ke gereja. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan khusus, ucapan syukur dan persepuluhan dapat diberikan melalui Saudari Laris Kasih Marmata yang berada di apartemen Seremban Putra, atau boleh dapat langsung diantarkan ke gereja. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi setiap kami. Terima kasih buat ibadah pada siang hari ini. Kami mengucap syukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh beribadah. Walaupun kami masih bisa beribadah di rumah kami masing-masing, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini. Bapa, pada saat ini kami akan menaikkan doa dan syafaat kami kepada-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, kami memberkati setiap pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Tuhan, biarlah tangan kasih-Mu terulur bagi setiap pemimpin-pemimpin kami. Berkati gembala pembina kami, Pendeta Pastor Niko Nyotora Harjo Tuhan. Bahkan gembala rayon kami Tuhan, Pastor Gede Widiada yang berada di Pekanbaru. Bahkan hamba-Mu Tuhan, Pastor Jumadi Stumeang yang berada di gembala di Seremban ini. Dan juga hamba-Mu Pak Nenggolan yang ada di Rembia Tuhan. Berkati setiap pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan berlimpah-limpah atas pelayanan
pelayanan mereka Tuhan, bagi keluarga mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melalui pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, semakin banyak lagi jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap tempat-tempat pengembalaan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun Tuhan, biarlah nama Yesus saja yang dipermuliakan melalui kehidupan hamba-hamba-Mu ini Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa, kami memberkati Tuhan bangsa Malaysia, tempat kami ada saat ini, dan juga bangsa Indonesia yang kami cintai. Berkati kedua negara ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa Malaysia, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Berkati pemerintahan yang ada Tuhan, Perdana Menteri yang ada di tempat ini Tuhan, bahkan Agung Raja yang ada Tuhan, bahkan semua pemerintahan yang ada Tuhan. Kau berkati Tuhan dalam penanganan Tuhan COVID yang ada saat ini Tuhan. Biarlah hikmat yang dari Tuhan turun atas pemerintahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati tanah, udara dan air kedua bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati para penduduk kedua negara ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, Kau sungguh baik bagi kami. Bahkan pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati, Tuhan yang memberkati setiap umat-umat-Mu Tuhan yang ada. Mereka yang taat, tekun dan setia, duduk menantikan, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap umat-umat-Mu yang ada Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan, berikan mereka penghiburan Tuhan, berikan mereka kesehatan. Kami percaya berkat-berkat Tuhan berkelimpahan bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan memberikan jalan keluar kepada umat-umat-Mu yang saat ini sedang berbeban berat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan setiap umat-umat-Mu Tuhan. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami rindu menerima berkat dari Engkau melalui hamba-Mu. Mari jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, angkat kedua tangan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Dialah sumber, segala sumber dalam kehidupan kita. Seperti janji Tuhan berkata, kami akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Diberkatilah kami pada waktu bekerja. Amin. Diberkatilah kami pada waktu beristirahat. Amin. Diberkatilah kami pada waktu masuk dan diberkatilah kami pada waktu keluar. Amin. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, kasih setianya, kebaikan yang selalu menyertai kita, mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan tetap stay at home. Tuhan berkati.